Singkat Sanggar Betawi Portal itu dan karya yang paling membanggakan atau yang paling berkesan buat Bung Septian itu sendiri? Oke, sebelumnya terima kasih Jang Sabina. Suatu kehormatan juga saya bisa duduk bersama orang-orang hebat. Ada Bu Risma, ada Bung Marcel. Dan terima kasih kepada DPP BMI yang telah mengajak kami dari Sanggar Pelaku Seni Budaya untuk berkolaborasi dalam menciptakan suatu kegiatan yang menonjolkan kebudayaan di DKI Jakarta. Sebenarnya Sanggar Betawi Portal Menteng Dalam ini sudah berdiri sejak 2015. Jadi awal ceritanya waktu itu saya tepat ulang tahun yang ke-15 tahun. Waktu itu masih 15 tahun. Beneran gak sih? Iya betul. Saya kelahiran tahun 2000. Wow. Saya kira saya paling muda di panggung ini ternyata. Jadi waktu saya umur 15 tahun, pas saya ulang tahun, abang saya yang tadi sambutan bertanya ke saya, "Yan, lo mau kado apaan?" Kayak gitu. Saya jawab, "Tolong ajarin silat deh," gitu. Karena saya pengen lihat orang-orang kayaknya jago silat enak gitu kan. Siapa yang usia 15 tahun? Nah, Ada enggak? Ada enggak? 15 tahun. Ada yang 15 tahun di sini? 13 tahun? Ada? Nah, tuh. Nah, Jangan. waktu saya seumur kamu, saya belajar silat. Saya minta hadiahnya itu belajar ya belajar gitu. Nah, dari 2015 berkembang, saya belajar palang pintu, terus saya belajar mencoba untuk otodidak untuk belajar nari, sampai saya mencoba untuk memanggil guru tari untuk mengajar di sanggar saya. Terus juga dari Sanggar Betawi Portal ini juga alhamdulillah di 2018 saya dipercaya menjadi Duta Pemuda Indonesia Provinsi DKI Jakarta, mewakili Provinsi DKI Jakarta ke Bangka Belitung. Jadi Luar saya biasa, tepuk mengenalkan, tangan dulu buat Bung Septian. saya mengenalkan budaya Jakarta ke di Bangka Belitung. Di sana saya bertemu dengan pemuda-pemudi di Indonesia terbaik dan di sana saya mengenalkan budaya Jakarta. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Keren sekali dan inspiratif sekali. Silat cingkrik. Iya. Oh, luar biasa Bung Septian. Jadi teman-teman yang 12 dan 15 tahun jangan pernah takut ya. Karena memang kalau kita takut bermimpi ya nggak kejadian. Betul. Tapi mimpi tanpa aksi juga halusinasi. Gitu ya. Kebetulan ini punya mimpi lalu dilakukan aksinya ya, Betul. usaha. Ya, Mbak Sabina, saya juga punya cerita ya. Boleh Bu, Saat silakan saya Bu. berada di seperti ini di kampung. Habis itu ada seorang anak tiba-tiba datangi saya. Tadi saya sempat cerita. Betul, yang tadi ya Bu ya. Dia ngomong, "Ibu, saya ini semua orang benci ke saya." Terus, "Kenapa kamu?" Saya udah ketakutan sekali. Saya pikir, waduh anak ini kena narkoba paling. "Ibu saya aja nggak suka." Terus, "Waduh emangnya kamu kenapa sayang?" "Karena saya suka ngebut." "Wah, aku suka itu," aku bilang. "Kenapa ibu suka sama saya?" "Ya kalau kamu ngebut, belajar ngebut, kamu nggak pakai narkoba." "Ya nggak bisa lah, mana mungkin saya bisa ngebut." Si anak ini kemudian saya ngomong, "Oke, untuk kamu bisa ngebut, belajar ngebut, nanti kamu tak siapkan drag race." Dan kita bangun saat itu drag race habis 90 miliar berapa gitu. Untuk anak ini, apa yang terjadi dengan anak ini? Berapa tahun kemudian dia datang, 2 tahun atau 3 tahun, dia datang ke saya, "Ibu, saya sudah dikontrak oleh perusahaan motor terkenal di dunia menjadi pembalap dan saya akan tinggal di Qatar." Luar Saya dengar biasa. terakhir dia jadi pembalap internasional, dia tinggal di Eropa sekarang ini. Jadi tadi yang anak-anakku, kalau tadi Kak Septi punya mimpi, kalian nggak usah takut untuk bermimpi. Jadi apa? Kalian wujudkan itu. Jadi para orang tua juga demikian. Jadi dia memang kemudian setelah SMA dia jadi pembalap. Why not? Why not? Why not? Kenapa nggak boleh? Sekarang dia jadi pembalap internasional. Dia bisa biaya hidupnya sendiri. Kenapa enggak? Jadi karena itu kalau ada anak punya pilihan,
tapi seperti dikatakan oleh Mas Septi, kenapa enggak? Tidak semua orang pintar matematika. Tuhan memberikan karunia kepada kita macam-macam. Ada yang satunya pintar dagang, ada yang satunya pintar musik, ada yang kenapa enggak? Saya ingat ada satu anak juga saat itu dia karena pintar musik, dia saya berangkatin ke Jepang. Karena kita ada sister city di Jepang. Apa yang terjadi? Anak ini begitu lulus SMA, dia sekolah sendiri, cari beasiswa musik di Jepang. Luar biasa. Sekarang dia sudah tinggal di Jepang. Jadi kalau saya ke Jepang, dia datangi saya. Bu, saya anaknya ibu gitu. Kenapa jadi anak ibu enggak? tersebar di seluruh dunia Iya, ya? seluruh dunia. Jadi kadang datang, Bu, saya anaknya ibu yang ini gitu. Saya juga kadang lupa gitu. Ya. Saking banyaknya ibu Kenapa sentuh. enggak? Ya, kenapa enggak ibu-ibu? Ayo, mari kita dorong anak-anak kita. Karena yang paling penting pertama adalah anak-anak kita selamat dari narkoba dan kenakalan remaja. Itu yang paling penting. Ya. Dengan menyalurkan hobi mereka. Nanti anak-anak BM ini, Kak Septi juga, Mas Bang Marcel bisa bantu juga. Jadi ibu-ibu tidak usah sendiri. Tidak sendiri kalau untuk menangani anak-anak. Kita bisa tangani bersama-sama. Betul anak-anak BMI ya? Betul. Ya, oke. Betul kan nih? BMI juga nih soalnya. Iya, Izin iya. meneruskan Betul, pembicaraan pasti, Ibu pasti, Risma. pasti. Membahas tentang orang tua. Saya juga selalu mengingat bahwa ketika kita berhasil melakukan sesuatu hal, itu adalah salah satu mungkin doa orang tua kita terkabul. Saya juga berterima kasih kepada ibu saya. Ibu saya juga ada di Ada bangku hadir di penonton, iya, lagi Mana megang HP. ibunya Mas Septi? Boleh berdiri Bu. Bu siapa Bu? Iya, saya manggilnya Mas Sainah. Masa Iya, iya. mungkin beliau menjadi penyemangat saya hingga saya bisa sampai di titik ini gitu. Luar biasa, saya mengandung bawang ternyata nih talk show ini ya. Keren. Emang sosok ibu tuh luar biasa pentingnya ya pada saat beliau support pasti anaknya juga jadi seperti ini. Kok jadi saya juga mau mewek ya. Gak apa-apa, ini namanya dari hati ngomongnya Mas Septian ya. Nikmati ya, kalau sekarang pengen ke next question ya untuk Mas Septi ya. Karena nanti kita akan tutup dengan Q&A. Untuk Mas Septi, apa sih harapannya untuk masa depan budaya Betawi dalam 5-10 tahun ke depan, terutama untuk Sanggar Mas Septi sendiri ya? Alhamdulillah, sanggar kami juga sudah terdaftar di Sudin Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan. Dari pemerintah menurut saya sudah cukup mensupport. Dari pihak kelurahan termasuk untuk kegiatan ini juga mensupport. Dari mulai perizinan, terus juga untuk kemarin kebetulan dekorasi segala alat juga dibantu oleh kelurahan. Saya berharap mungkin lebih banyak kegiatan kolaborasi seperti ini yang melibatkan stakeholder terkait gitu. Jadi kita juga butuh bantuan dari masyarakat juga, dari mungkin dari perusahaan-perusahaan juga bisa menyelipkan kegiatan-kegiatan budaya Betawi. Sebenarnya untuk kegiatan budaya Betawi ini sudah ada peraturan daerahnya juga. Seperti gedung-gedung yang mewajibkan ornamen Betawi, ada kesenian Betawi seperti itu. Apalagi sebentar lagi kita merayakan HUT DKI yang ke-498. Atau 2 tahun lagi kita memperingati 5 abad Jakarta. Kita berharap semoga kebudayaan Jakarta tetap lestari dengan pelestari budaya yang tetap diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat lainnya. Saya juga mohon maaf kepada warga Menteng Dalam apabila kegiatan ini mungkin merasa keganggu. Keganggu gak Bu? Seneng gak? Pengen kegiatan kayak gini lagi gak? Ya, kita berharap semoga kegiatan ini bisa rutinitas, bisa setahun sekali atau mungkin bisa sebulan sekali kayak gitu. Ya, setiap hari. Ya, oke. Siap, terima kasih Bung Sep. Sabina Ya, usul itu anak-anak itu dulu yang Ya. dia usul. Kalau boleh anak-anak yang duduk iya, ini. oke. Anak-anak ada yang mau berusul atau beraspirasi Sini, pengennya. Ayo, sini ada nggak yang mau takut. ngomong nggak? Sini. Nggak boleh lari. Jadi Nggak anak boleh lari. ingat tadi Ayo. kalau kata Ibu Risma tidak boleh takut bermimpi. Ya, ayo. Ini cuma baru disuruh naik panggung masih Ayo. takut.
Nggak boleh lari. Ayo sini. Belum disuruh mimpi, baru Sini, disuruh naik iya. panggung. Ayo coba naik panggung. Ayo sini, ayo sini. Ayo sini. Ayo. Kamu pengen apa? Ayo, pengen apa? Satu-satu yuk. Mobil. Mobil. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau beli mobil atau bikin mobil? Beli mobil. Beli mobil. Beli mobil. Ya kalau beli mobil harus cari uang dulu. Mau nggak? Mau. Kamu? Sama ada Kak, pengen mobil. Kok semua beli mobil? Iya. Ini Yang jangan-jangan kamu? udah kerjasama mau buka dealer mobil ini jangan-jangan. Iya nih. Iya. Apa? Ada lagi yang mau yang lain apa? Pengen jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Yo, Ayo yang umur 13 tahun nih. yo cita-citanya Ayo, mau jadi maju apa? ke sini. Mau apa? Ayo coba kamu nyanyi sekarang. Ayo nyanyi. Ibu Risma dari